Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Arvendra dengan NIM 2400048. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan juga bahasa baku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama ada Anissa Aulia Safitri dengan NIM 2400050. Yang kedua ada Alia Putri Arvendra dengan NIM 2400048. Yang ketiga ada Aisyah Rahmatillah dengan NIM 2400047. Yang terakhir ada Adisa Fitri Ramadhani dengan NIM 2400049. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza AR MHum selaku dosen pengampu mata kuliah pada kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman bahasa yang banyak. Tujuan dari perumusan bahasa negara tersebut ialah untuk memudahkan setiap suku dalam berkomunikasi, lisan maupun tulisan. Dalam urusan kenegaraan seperti membuat undang-undang, pesan dan aturan di dalamnya tidak akan tersampaikan kepada semua kalangan jika menggunakan semua bahasa daerahnya masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmatillah dengan NIM 2400047. Di video sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia dan ada berapa bagian aja bahasa itu. Nah, seiring dengan perkembangannya, bahasa yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa negara, yang kedua, bahasa daerah, yang ketiga, bahasa asing. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahasa negara. Bahasa negara yakni bahasa Indonesia yang harus diutamakan, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan sebagai alat menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Bahasa yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa yang kedua di Indonesia adalah bahasa daerah. Hal ini dapat menjadi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada bahasa asing. Bahasa yang ketiga di Indonesia ialah bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa ini dijadikan sebagai bahasa pengantar di dunia internasional. Bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia di antaranya Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, Mandarin, dan banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Safitri dengan NIM 2400050. Selanjutnya ada bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia lahir dan besar dalam lingkungan multikultural. Di dalam bahasa Indonesia umumnya terbagi menjadi 2, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa Indonesia yang tidak baku ialah bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia baku menjadi bahasa pokok dari semua kosakata bahasa Indonesia. Tujuan pembuatan bahasa baku oleh pemerintah ialah untuk memudahkan pemahaman suatu istilah sehingga tidak salah arti ketika menggunakan dengan penuturan dari daerah yang berbeda.